Bawaslu. Kali ini Bawaslu Nganjuk akan melakukan Q&A terkait penyelesaian sengketa proses pemilu bersama Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bapak Abdul Syukur Junaidi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sahabat Bawaslu. Baik, langsung saja kita mulai Q&A-nya ya, Pak. Oke. Wewenang Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Menurut amanat yang diamanatkan kepada Bawaslu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa wewenang Bawaslu itu menyelesaikan sengketa proses yang diakibatkan munculnya keputusan KPU, baik itu KPU pusat, provinsi, maupun KPU tingkat kabupaten. Siapa saja, Pak, yang berhak menjadi pemohon sengketa proses pemilu? Ya, yang pertama adalah partai politik yang sah, dalam artian partai politik yang mendaftar KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu di KPU. Lalu siapa saja yang berhak menjadi termohon sengketa proses pemilu? Menurut Undang-Undang Pemilu, bahwa yang menjadi termohon itu antara lain adalah KPU provinsi, KPU kabupaten kota, terus ada partai politik, ada pasangan calon, dan peserta perorangan, dalam hal ini adalah DPD. Kemudian, apa saja sih, Pak, objek sengketa pemilu? Objek sengketa pemilu itu meliputi keputusan KPU RI, KPU provinsi, maupun KPU kabupaten kota yang berbentuk surat keputusan maupun berita acara. Berapa lama jangka waktu pengajuan permohonan sengketa pemilu itu, Pak? Jangka waktu pengajuan sengketa proses itu 3 hari sejak keputusan itu ditetapkan. Berapa lama jangka waktu bagi Bawaslu untuk penyelesaian sengketa proses pemilu itu, Pak? Jangka waktu penyelesaian sengketa pemilu itu mulai dari memeriksa, memutus, itu paling lama 12 hari kerja sejak permohonan itu disampaikan kepada Bawaslu. Bagaimana cara mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ke Bawaslu, Pak? Caranya ada 2. Ada secara langsung, artinya bahwa pemohon bisa datang langsung ke kantor Bawaslu untuk menyampaikan permohonannya. Yang kedua bisa tidak langsung, yaitu melalui sistem informasi penyelesaian sengketa atau SIPS. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu itu dilakukan? Yang pertama adalah Bawaslu jelas menerima laporan atau permohonan dari pemohon. Yang kedua, kita harus memeriksa persyaratan formal materialnya. Sedangkan yang ketiga, kita berupaya untuk melakukan mediasi sehingga tercapai kesepakatan di antara dua belah pihak. Kalau toh memang itu tidak tercapai, maka kita mengambil langkah yang ketiga, yaitu adjudikasi untuk mengambil putusan Bawaslu. Apa saja berkas kelengkapan yang harus diterima oleh petugas penerima permohonan? Itu banyak sekali itu. Salah satunya adalah identitas pemohon, yang mungkin yang memuat masalah nama, alamat, dan lain-lain, atau dilampirkan fotokopi KTP atau identitas kependudukan yang resmi.